kembali lagi bersama saya Yos Carlos. Saya sekarang berada di Kalibaru, tepatnya di Mangunjaya, di perbatasan ya. Sisi kanan itu Sumberjaya, kiri itu Mangunjaya. Jadi kali ini membelah dua desa gitu kan, sampai nanti ke arah CBL. Ada yang menarik di sini gitu kan. 2 hari lalu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ini kan dikeruk ulang ya. Dikeruk ulang, terus ini dihajar ulang ya Pak ya. Gitu ya. Bikin 5 meter. Bikin 5 meter. Udah lebih sekarang 5 meter. Oke, betul. Nah, ternyata ya kan yang asli rumah dinas gitu hanya ini nih. Ya Pak ya. Makanya sengaja itu ditunjolkan, tuh ada genteng seperti itu, bahwa ini menunjukkan bahwa dulu memangnya seperti ini bentuk bangunannya. Gitu kan. Tetapi yang sebelah sini itu dianggap bangunan liar ke sana. Betul ya Pak? Betul, gitu kan. Jadi kenapa di sini ada rumah dinas? Karena memang untuk kebutuhan perawatan perawatan kali ini ya Pak ya. Jadi pegawai-pegawai itu ya kan mengurus kali ini untuk pengairan ya Pak ya. Kalau nggak salah ini kalau menurut cerita kali ini difungsikan untuk mengairi sawah. Betul Pak? Nah, makanya kenapa ada yang namanya pegawai yang mengurus ini di tahun berapa? 75 ya Pak? Tahun 78 pindah kemarin. 7 kalau pegawai sih 76. Artinya bisa dikatakan ini Bapak dari PNS berarti Pak ya? Iya. Dulunya ya Pak ya. Jadi ini diurus oleh seorang PNS ya Pak ya. Hanya 1 orang atau berapa orang Pak di sini? Dulu banyak, jauh-jauh rumahnya. Oh. Di utara. Oke. Cuma kan untuk wilayah Tambun Selatan orang tua saya. Ini wilayah Tambun Selatan Kalimalang. Oh, berarti dari sini Pak? Ya, dari sini. Dari sini sampai yang paling dekat stasiun itu ya? Tambun Selatan sana. Desa Makarsari. Bukan, Sedarma. Sedarma? Iya. Oh, berapa kilo Pak? Ya hampir 3 kiloan di sini. 3 kiloan. Oh, panjang juga ya Pak ya? Kerja ini irigasi, mengarapin rumput-rumputnya. Oh. Makin belungan jebol-jebol gitu kan. Iya. Pegawainya. Oke, berarti dulu bapaknya Bapak dulu suka bantu dan PNS ya Pak dulu ya Pak ya? Bukan digaji oleh negara ya Pak? Dan pensiunan dan dikasih fasilitas ini ya? Belum dia pensiun dikasih fasilitas, menempatin di perawatan kali ini. Oke, tapi sebelah sini itu kosong dulu Pak? Kosong. Nggak ada apa-apa betul? Pohon-pohon lah. Hanya pohon-pohonan. Pohon-pohonan. Terus tumbuh ada rumah seperti tahun berapa Bapak ingat? Ya 96. 19 sudah mulai tumbuh tuh? Mulai satu lama-lama Banyak. Bapak boleh tahu nggak sih Pak, ini izin ini muncul dari siapa Pak? Sampai akhirnya ada rumah begini ya? Kalau petugas pengairan sih nggak pernah izinkan. Kayak mereka kan juga kayak bangunan sendiri lah. Nggak ada izin dari desa, nggak ada. Waduh, tahu-tahu muncul aja ya Pak ya? Kalau pada mendirikan bangunan liar lagi, bangunan di sini. Tambah komunikasi juga, halangin komunikasi, bangun jembatan juga mah. Bukan laporan. Oh, oke. Laporan dari petugasnya. Oke, siap. Dan ini adalah kondisi terkini ya Pak ya, kondisi terkini dari Kalibaru gitu kan. Dulu kalau menurut Bapak katanya ini nggak selebar ini gitu ya, agak lebih kecil ya Pak ya. Lebih kecil. Gitu, tapi mungkin seiring berjalannya waktu mungkin aliran air juga makin deras, itu akhirnya memperlebar dengan sendirinya kali ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sini normal, kalau di sana nggak normal. Oh, yang di sana nggak normal. Oh, oke. Pak, kalau boleh tahu di sini banyak ikan nggak Pak? Banyak. Boleh tahu ikan apa aja Pak? Ikan sepat, jair, lindung pun ada, udang. Udang juga ada. Udang ada banyak. Ikan tawar lah, ada semua. Sering buat mancing ya Pak? Saya malah turun nyangapin obat. Boleh tahu dulu dapat berapa kilo sekali mancing? Kalau untuk kilo sih anak kita kan bayar itu kan banyak yang orang nyari, banyak bukan kita doang, ribuan orang jejer nyari. Banyak lah. Ya minimal 2 kilo mau dapat. 2 kilo dapat ya. Oke. Jadi kata Bapak bilang di sini banyak ikan nih Pak ya. Tapi setelah tercemar ya Pak ya. Terus bangunan liar, bangunan perusahaan tahu tempe gitu, mati banyak. Oh, jadi banyak bangunan liar, terus ada limbah-limbah tempe apapun itu masuk ke sini ya Pak ya. Akhirnya ikan pada mati ya Pak ya. Adapun ikan-ikan ceria itu Pak. Ikan sapu-sapu paling bisa bertahan ya Pak ya. Itu di era tahun berapa Pak? 96-an ya. 96. Dan sekarang udah nggak bisa buat mancing Pak. Udah nggak bisa buat mancing lagi. Udah nggak bisa buat mancing. Yang mudah-mudahan dengan ada ini nanti di wilayah masing-masing jaga lah. Iya betul. Jadi kan kita juga nanti kan rencana kan mau dilepas bertebar ikan gitu buat harga kalau area berjernih, nggak kotoran, nggak limbah. Ada kabar gitu Pak? Iya, informasi itu. Oh. Nanti Pak desa ini, dua desa ini, Sakari, desa Sakari,
mau dia takut menyebarkan. Taruh sini Pak ya. Iya, buat warganya. Oke, buat mancing. Airnya udah bening. Oke. Oke. Ini sekarang pukul 1:30 siang ya Pak ya. Tadi panas banget, sekarang berubah cuaca, mendung banget. Lihat tuh di atas tuh. Mendung banget cuacanya gitu, dan kemungkinan sih akan kembali turun hujan gitu posisinya gitu kan, nanti kita lihat gitu ya. Tapi dari sisi cuaca terus semakin gelap, tadi posisinya panas banget nih gitu ya, sekarang semakin gelap. Pak, kemarin hujan semalam, air naik semana Pak? Hujan semalam sih nggak terlalu naik. Nggak luber tapi? Waktu yang kemarinnya tuh. Yang Luber? Kemarin itu Hampir naik? Sampai bibir jembatan. Bibir jembatan naik ya Pak ya? Berarti nyaris luber dong Pak? Orang di sana aja ngeluap kok air ke atas jembatan. Itu kenapa Pak? Gara-gara itu jangan per jembatan itu Iya, nggak ngalir? Di sini ketahan, di sana turun. Walah, iya. Lihat nih, Bapak ini motor operation dari pemerintah nih Pak ya. Oke, ini Bapak aku lagi sibuk banget ya untuk membantu beko yang kaitannya lagi rusak Pak ya. Baru mengeruk lagi Pak ya. Dekat Masjid Hijau ya. Masjid Indonesia ke sana Pak. Iya. Siap. Yang ada kebun sebelah kanan jalan. Siap. Terima kasih Pak. Oke, Pak aku lagi bantu. Ya? Masjid Hijau, jangan ada pelanggan Pak. Yang ada beko itu ya Pak? Iya, Masjid Hijau banyak tengah-tengah. Oke, sip, nggak apa-apa. Oke, ini adalah penampakan terkini ya. Jadi saya ingin menggambarkan bagaimana kondisi bangunan liar yang masih ada di sini, gitu ya. Ini posisinya masih kondisi hancur ya. Kalau dilihat nih kayak habis digempur ya, habis digempur, pokoknya memang dihancurkan seperti ini. Dan ini kemarin diukur ulang 5 meter gitu kan. Jadi nanti tinggal dibikin turap. Kurang lebih seperti ini, seperti penampakannya. Dan lagi-lagi ini posisi terkini ya. Lihat, saya berapa kali nemuin bangkai di sini. Ada bangkai tikus di sini. Jadi ini posisinya airnya sebetulnya kotor gitu ya. Jadi ya waspada aja ya kalau misalnya kita nyemplung ke sini, karena kalau misalnya kita rawan sakit ya gawat juga ya, karena kan bakteri masih banyak di sini. Jadi sebaiknya memang harus dibersihkan dulu di sini. Dan ini penampakan dari rumah-rumah yang telah dihancurkan. Nah, ini posisinya, dan sebelah kiri ini aman ya, aman dan sudah clear ya, sudah clear jalanan ya. Tidak beberapa pekan lalu yang banyak banget hasil bongkaran, sekarang sudah lancar juga. Dan orang-orang yang dari arah dari arah Tambun, dari arah ujung sana ya, desa Mekarsari gitu kan, Tridaya segala macam ya, lancar masuk sini. Cuma memang kondisinya masih berantakan, belum ada di penataan gitu kan. Sekali lagi saya sebutnya masih dalam tahap pembongkaran aja ya. Belum ada penataan ulang ya kan. Saya nggak paham kapan penataannya, tapi yang pasti kita tunggu saja gitu kan, kira-kira sampai kapan penataan ulang itu terjadi. Dan ini kembali saya sampaikan kondisi cuaca terkini ya, ini mendung ya, sekali lagi bentar lagi akan hujan gitu ya. Mudah-mudahan sih hujannya nggak terlalu deras banget ya gitu, karena kita tahu nih Jakarta, Bekasi, Cibitung, Tambun itu hujan deras belakangan ini. Bahkan prediksi BMKG itu meleset ya, ternyata hujan masih terus berlangsung. Dan ini adalah penampakan prediksi. Oke, sementara sampai sini dulu ya Sobat Infra, tentang bagaimana update dari progres pembongkaran yang terjadi di Kalibaru, tepatnya di Mangunjaya ini ya gitu. Dan ini penampakan bangunan terkininya yang sebelumnya telah ini dikeruk ulang ya sebetulnya ya, dan ini dibongkar ulang ya, karena diukur ulang jadi biar rata sampai ujung sebelah sana. Oke, sementara sampai sini dulu Sobat Infra. Dan Sobat Infra, jika memang ada komentar, saran, kritik, silakan saja masuk ke kolom komentar ya, nanti kita bisa diskusi di situ. Dan bagi Sobat Infra yang ingin mengetahui sejauh mana perkembangan dari normalisasi kali atau sungai yang ada di Kabupaten Bekasi ya, terutama di Tambun ini, silakan saja berkabar ke saya via kolom komentar. Mudah-mudahan menjadi diskusi sehat ya di channel YouTube saya ini. Oke Sobat Infra, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.